moments later. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 1. Sebuah resistor memiliki 4 pita warna, yakni biru, putih, merah, dan perak. Hitunglah nilai resistan dari resistor tersebut. Nah, yang pertama kita akan mencari nilai dari pita warna biru. Karena pita warna biru terdapat pada cincin pertama, biru, maka nilainya 6. Dan pita warna putih terdapat pada cincin kedua, maka nilainya 9. Warna merah terdapat pada cincin ketiga, yaitu merupakan faktor pengalih berpangkat. Cincin ketiga, yaitu 10 pangkat 2. Dan yang keempat ada warna perak. Cincin keempat ini merupakan nilai toleransinya, yaitu sebesar 10%. Nah, kita akan menghitungnya. Yang pertama, cincin pertama dan cincin kedua merupakan nilai resistansi utama, yaitu 6 dan 9. Dan cincin ketiga merupakan faktor pengalih, 10 pangkat 2. 10 pangkat 2 yaitu 100. Dengan 69 dikali 100 yaitu 6900 ohm. Dan nilai toleransinya sebesar 10%. Adapun nilai toleransinya 10/100 dikali dengan 6900 ohm. 10 bahagi 100 0,1 dikali dengan 6900 ohm, yaitu 690 ohm. Sebutkan merek dagang MBKM Stimate Multicom, yaitu. Baiklah, saya akan menjawab soal nomor 2, yaitu sebutkan bunyi hukum Ohm, hukum Kirchhoff 1 dan 2. Hukum Ohm adalah kuat arus yang mengalir dalam suatu hambatan yang besarnya sebanding dengan beda potensial atau tegangan antara ujung-ujung hantar tersebut. Hukum Kirchhoff 1, jumlah arus yang masuk ke simpul dalam suatu rangkaian harus sama dengan jumlah arus yang keluar dari simpul tersebut. Hukum Kirchhoff 2, jumlah aljabar beda potensial dalam suatu rangkaian tertutup adalah 0. Sekian, terima kasih. Selanjutnya nomor 3, yaitu Teorema Duvenin menyatakan bahwa setiap rangkaian linear, apapun kompleksitasnya, dapat disederhanakan menjadi rangkaian ekivalen yang terdiri dari sumber tegangan tunggal dan resistansi seri. Di sini saya akan menjawab soal nomor 4, yaitu berapakah nilai total resistor jika pada sebuah rangkaian terdapat 5 resistor dengan masing-masing resistor bernilai 20 ohm, 30 ohm, 15 ohm, 25 ohm, dan 5 ohm. Nah, terus silakan gambarkan juga dalam bentuk rangkaian paralel. Nah, berhubung di sini hanya tertulis sebuah rangkaian, namun tidak tahu ini rangkaian paralel atau rangkaian seri. Nah, orang buat dulu sini dalam bentuk rangkaian paralel. Nah, rumus paralel itu 1/Rp sama dengan 1/R1 tambah 1/R2 tambah 1/R3 seterusnya sesuai dengan berapa nilai resistor yang ada. Nah, berhubung sini ada 5 resistor, tolong bikin sampai R5. Nah, terus masukkan nilai-nilai R1 sampai R5 ini, yaitu ada 20, 30, 15, 25, dan 5. Nah, terus tolong samakan dulu DP penyebut ini. Nah, dapat 300. Nah, kan mau samakan DP penyebut itu harus angka yang
boleh dibagi sama angka ini. Nah, dapat 300. 300 dibagi 20 dapat 15. 300 dibagi 30 dapat 10. 300 bagi 15 dapat 20. 300 bagi 25 dapat 12. Dan 300 bagi 5 dapat 60. Nah, terus sebagai tambah ini 15 tambah 10 tambah 20 tambah 12 tambah 60 dapat 117 per 300. Nah, terus orang kasih baku balik ya 300 per 117. Nah, 300 bagi 117 dapat 2,56 ohm. Nah, ini kalau orang mau cari total resistor dalam sebuah rangkaian paralel. Nah, kalau mau cari dalam rangkaian seri itu ada DP rumus RS sama dengan R1 tambah R2 tambah R3 tambah R4 tambah R5, sama juga sesuai dengan DP total resistor. Nah, sini ada 5 resistor jadi sampai R5. Nah, terus sama DP nilai yang ada DP nilai resistor, yaitu 20 tambah 30 tambah 15 tambah 25 tambah 5 dapat 95 ohm. Nah, terus situ ada suruh silahkan gambarkan juga dalam bentuk rangkaian paralel. Nah, ini kalau 5 resistor mau bikin dalam rangkaian paralel. Baiklah, berikutnya saya akan menjawab soal nomor 5. Nah, karena nomor 5 adalah soal bercabang, jadi saya akan menjelaskan terlebih dahulu yang A. Berapa nilai semua ammeter dalam rangkaian campuran tersebut? Langkah pertama, kita akan mengidentifikasi dulu mana yang rangkaian yang terhubung secara seri, mana yang terhubung secara paralel. Di sini resistor 1, 2 dan 3 itu terhubung secara seri karena di sini tidak ada percabangan. Dan resistor 4 dan 5 itu sudah terhubung secara paralel karena di sini sudah ada percabangan. Nah, sedangkan resistor 6 dia tidak bisa disebut secara seri lagi karena di sini sudah melewati percabangan, harusnya sudah terbagi. Jadi R6 itu terhubung paralel dengan R1 dan R2. Ini juga R3. Langkah kedua, kita akan menghitung R total. Ya, pertama kita akan menjumlahkan dulu R seri, R1, R2 dan R3. R1 bernilai 20 ohm, R2 bernilai 20 ohm, R3 bernilai 7 ohm. Dijumlahkan menjadi 47 ohm. Nah, kemudian kita akan menghitung resistor paralel pertama, yaitu 1 per R4 tambah 1 per R5. 1 per R4, R4 itu masukkan nilainya 16 ohm, dan 1 per masukkan nilai R5 50 ohm. Kemudian kita pembilangnya kita pindahkan ke atas, lalu penyebutnya kita samakan. Nah, 50 ditambah 16 966, baru di sini penyebutnya tetap sama ya. Nah, R paralel penyebutnya dipindah jadi pembilang terus dibagi, hasilnya adalah 12,12 ohm. Kemudian R paralel 2 yaitu R6 yang terhubung seri dengan R1 2, R6 yang terhubung paralel dengan R1, R2 dan R3. Nah, pertama 1 per R6 ditambah 1 per R seri. 1 per masukkan nilai R6 yaitu 4 ohm ditambah dengan 1 per masukkan nilai R seri yaitu 47 ohm. Kemudian kita buat seperti yang tadi, hasilnya adalah 3,69. Nah, kemudian kita akan menjumlahkan R paralel 1 dan R paralel 2, yaitu 12,12 ditambah dengan 3,69 sama dengan 15,81 ohm. Itu adalah resistor total atau hambatan total. Nah, kenapa di sini R seri sudah tidak ditambahkan? Karena R seri sudah dimasukkan di sini. Nah, itu nilainya 47 ohm. Kita sudah mendapatkan hambatan total yaitu 15,81 ohm. Selanjutnya
kita akan mencari arus total, yaitu rumusnya I total sama dengan V bagi R total. V di sini adalah 100 V. Nah, R total yang kita sudah cari tadi 15,81 ohm. 100 V dibagi 15,81 ohm sama dengan 6,33 ampere. Nah, ini adalah arus total ya. Nah, kemudian kita masuk ke pencarian ammeter pertama. Ammeter pertama itu mengukur arus total dalam rangkaian, karena di sini belum ada hambatan sama sekali. Jadi ammeter pertama sama dengan arus total, yaitu 6,33. Ammeter kedua, tegangan di resistor 6 dan resistor 1, 2 dan 3 adalah sama. Itu kita akan mencari tegangan di paralel 2, yaitu R6 terhubung paralel dengan R1, 2, 3. Nah, itu I total dikali R paralel 2. I total sama dengan 6,33 dikali 3,69. Itu nilai dari R paralel ya, sama dengan 23,35 volt. Nah, itu adalah V yang jatuh di paralel 2. Kemudian kita akan menghitung arus yang melalui resistor 6. Nah, sehingga rumusnya I R6 sama dengan V paralel 2 dibagi R6. V paralel 2 di sini nilainya adalah 23,35 dibagi R6, yaitu 4. Nilainya adalah 5,84 ampere. Nah, kita akan menghitung arus yang melalui R1, R2 dan R3. Yaitu di sini kita tulis saja R seri ya. Kita singkat saja. I R seri sama dengan V paralel 2 dibagi R seri. V paralel 2 di sini 23,35 V dibagi dengan nilai seri tadi yang ini 47. Nilai seri di sini adalah 47 sama dengan 0,97 ampere. Nah, karena ampere kedua mengukur R6 dan R123 yang terhubung secara paralel, di sini kita simpulkan arus dari amperemeter 2 sama dengan IR6 ditambah IR seri. IR6 di sini 5,84 ditambah dengan IR seri yaitu 0,497 ampere sama dengan di sini 6,337 ampere. Jadi nilai ammeter 2 adalah 6,337 ampere. Kita akan mencari nilai dari ammeter 3. Nah, tegangan dari R4 dan R5 adalah sama. Jadi kita akan mencari tegangan dari R4 dan R5. Di sini tulis V paralel sama dengan I total dikali R paralel sama dengan I total adalah 6,33 dikali dengan R paralel di sini 12,12 ohm sama dengan 76,70 volt. Nah, ini besarnya tegangan pada V paralel atau R4 dan R5. Nah, kita akan hitung arus yang melalui R4, itu I R4 sama dengan V paralel dibagi R4. V paralel di sini adalah 76,70 dibagi nilai R4 adalah 16 sama dengan 4,79 ampere. Selanjutnya kita akan menghitung arus yang melalui R5. I R5 dibagi sama dengan V paralel dibagi R5. V paralel 76,70, nilai R5 adalah 50, hasilnya adalah 1,53.
arus setelah percabangan R4 dan R5, maka ampermeter ketiga itu kita jumlahkan arus dari R4 dan R5, yaitu 4,79 ditambah dengan 1,53, hasilnya adalah 6,32 ampere. Di kesimpulannya, ammeter 1 bernilai 6,33 ampere, ammeter 2 bernilai 6,337 ampere, ammeter 3 bernilai 6,32 ampere. Selanjutnya saya akan menjelaskan yang B, itu hitunglah nilai total resistor untuk rangkaian paralel yang ada di rangkaian campuran tersebut. Nah, ini sebenarnya gampang saja karena sudah kita cari sebelumnya, tapi kita akan jelaskan lagi. Nah, diketahui di sini R seri nilainya 47 ohm, R4 R5 yang terhubung secara paralel dengan nilai R4 adalah 16 ohm, R5 adalah 50 ohm, R6 yang terhubung paralel dengan R1, 2, dan 3, kita sebut saja R seri, dengan nilai R6 sama dengan 4 ohm. Di sini kita akan mencari nilai total dari resistor paralel. Nah, di sini kita masukkan resistor paralel 1 yaitu 4 dan 5, R4 dan R5. 1 per R4 ditambah 1 per R5 sama dengan 1 per 16 tambah 1 per 50, kan ini adalah nilai dari R4 dan R5. Nah, kemudian kita samakan penyebut, dan penyebut yang sebelumnya dipindah ke atas, kemudian dijumlahkan 50 ditambah 16 66, kemudian penyebutnya tetap sama ya, 80 dibagi 66 sama dengan 12,12 ohm. Nah, selanjutnya kita akan menghitung R paralel 2. Nah, 1 per R6 tambah 1 per R seri, masukkan nilai dari masing-masing itu. Nilai R6 adalah 4, R seri adalah 47. Nah, kita buat seperti sebelumnya, hasilnya adalah 3,69. Kemudian kita akan mencari R total dari R paralel 1 dan R paralel 2. Hasilnya ini dijumlahkan ya, 12,12 ohm ditambah 3,69 ohm sama dengan 15,81 ohm. Itulah adalah resistor total dari paralel, rangkaian paralel. Selanjutnya kita akan menjawab yang C, itu berapa nilai V meter dari R6. Nah, ini ya yang ditanya. Nah, sebenarnya ini sudah dijawab sebelumnya juga, tapi kita akan bahas lagi. Nah, di sini diketahui I total adalah 6,33 ampere, R paralel 2 adalah 3,69 ohm. Yang ditanya adalah V dari R6. Jawab, V R6 sama dengan I total dikali R paralel 2. 6 dikali 6,33 ampere dikali 3,69 ohm. Hasilnya adalah 23,35 V. Jadi V dari R6 yang di sini adalah 23,35 V.